PT Bank Negara Indonesia Perso Tbk sebagai bank milik negara pertama di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional dengan komitmen untuk bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang unggul secara berkelanjutan. BNI terus berinovasi dalam layanan perbankan dan memperkuat posisinya di pasar global. Metode peramalan yang akurat dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan keunggulan kompetitif. Hal ini menjadi alasan penulis memilih Bank BNI sebagai objek analisa mengenai forecasting budget di tahun 2024 dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai kinerja keuangan dan operasional BNI, serta mencerminkan akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, nasabah, dan masyarakat. Dan di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah 1, mencari data historis Bank BNI Tbk tahun 2019 sampai tahun 2023. Rumusan masalah kedua, metode perhitungan forecasting laba rugi pada PT BNI Tbk pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Rumusan masalah ketiga, forecasting PT BNI Tbk berdasarkan pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Pembahasan selanjutnya adalah ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup beberapa langkah penting dalam proses analisis dan perencanaan keuangan. Yang pertama adalah kami akan melakukan identifikasi dan pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari data annual report Bank BNI tahun 2019 sampai 2023. Selanjutnya, dalam metode penelitian, kami akan menentukan pendekatan forecasting yang akan digunakan, khususnya terkait dengan growth rate. Kami juga akan memilih instrumen yang akan dianalisis, termasuk pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan premi, dan hasil investasi, beban klaim, pendapatan operasional lainnya, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, dan beban operasional lainnya. Setelah itu, dalam analisis data, kami akan menghitung growth rate untuk berbagai instrumen keuangan yang telah ditentukan dan melakukan perhitungan forecast untuk tahun 2024 berdasarkan metode yang dipilih. Proses ini juga akan diikuti dengan penyusunan laporan, di mana kami akan merangkum hasil analisis forecasting budget dan melakukan kaji ulang serta revisi laporan berdasarkan masukan dari tim. Terakhir, kami akan menyusun presentasi mengenai hasil analisis tersebut, termasuk pembuatan ringkasan eksekutif yang ditujukan untuk pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat memahami temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini secara jelas dan efektif. Pada bagian studi kasus ini, jenis peramalan yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu peramalan jangka panjang. Peramalan ini menggunakan data-data dari waktu yang panjang, biasanya dalam waktu 2 tahun atau lebih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan menggambarkan kondisi penganggaran di PT BNI Tbk selama periode 2019 hingga 2023. Penelitian ini ingin meramalkan laporan laba rugi di PT BNI Tbk dengan menggunakan metode growth rate. Metode growth rate adalah salah satu metode yang digunakan untuk meramalkan tingkat pertumbuhan. Misalnya, laju pertumbuhan pada laporan laba rugi pada perusahaan tersebut. Pada bagian analisis pada penelitian ini, analisis forecasting PT BNI Tbk dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan premi dan hasil investasi, beban klaim, pendapatan operasional lainnya, pembentukan cadangan kerugian, penurunan nilai, dan beban operasional lainnya. Yang pertama ada pendapatan operasional. Berikut tabel dari pendapatan operasional. Dari hasil tabel tersebut dapat diketahui pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan pada tahun 2019 sebesar 58 miliar rupiah. Pada tahun 2020 pendapatan menurun menjadi 56 miliar rupiah.
Di tahun 2021, pendapatan operasional perusahaan juga mengalami penurunan menjadi 50 miliar ribu rupiah. Namun pada tahun 2022, pendapatan operasional mengalami kenaikan menjadi 54 miliar ribu rupiah dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 61 miliar ribu rupiah. Berikut ini merupakan hasil tabel dari beban operasional. Berdasarkan hasil pada data beban operasional yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa total beban operasional mengalami perubahan dari tahun 2019 hingga 2023. Tahun 2019, beban operasional total sebesar 21,9 miliar. Dan pada tahun 2020, beban operasional total mengalami penurunan menjadi 19 miliar atau turun sebesar minus 13,27%. Dan pada tahun 2021, beban operasional kembali mengalami penurunan menjadi 11,7 miliar atau turun sebesar minus 38,07%. Tahun 2022, beban operasional mengalami kenaikan menjadi 13,3 miliar atau naik sebesar 13,23%. Dan pada tahun 2023, beban operasional total mengalami kenaikan menjadi 20 miliar atau naik sebesar 51,42%. Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan beban operasional pada tahun 2020 dan 2021, diikuti kenaikan pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan terbesar pada beban operasional terjadi pada tahun 2021 sebesar 38,07%. Sedangkan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar 51,42%. Berdasarkan hasil pada data pendapatan premi dan hasil investasi beban klaim, dapat dilihat beberapa perubahan dalam pendapatan premi dan hasil investasi beban klaim BNI tahun 2019 hingga tahun 2023. Pendapatan premi dan hasil investasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar minus 13,31% dan mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar minus 4,90% hingga mengalami kenaikan di tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 10,91% dan mengalami kenaikan lagi dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 6,95%. Sedangkan untuk beban klaim mengalami penurunan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 13,54%. Tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan minus 16,28%. Penurunan sebesar minus 4,08% tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sebesar minus 11,19%. Secara keseluruhan, pendapatan premi dan hasil investasi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun pada tahun-tahun selanjutnya mengalami kenaikan dengan adanya perbaikan dengan adanya kenaikan, sedangkan untuk beban klaim terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2020, kemudian kenaikan pada tahun 2021 dan penurunan lagi pada tahun 2022 dan 2023. Lainnya, berdasarkan hasil data pendapatan operasional lainnya dengan data annual report pada PT BNI Tbk tahun 2019 sampai tahun 2023 yang disajikan pada tabel menunjukkan total pendapatan operasional lainnya BNI mengalami kenaikan setiap tahun dari 13,7 miliar ribu rupiah pada tahun 2019 menjadi 18,5 miliar ribu rupiah pada tahun 2023. Terdapat penurunan persentase total pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar minus 2,19%, namun kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 20,93% dan tahun 2022 sebesar 14,67%.
Pada tahun 2023, persentase total pertumbuhan diproyeksi kembali turun menjadi 6,52%. Komponen-komponen yang mengalami kenaikan setiap tahun antara lain profesi dan komisi, laba dari entitas asosiasi, dan keuntungan dari penjualan aset keuangan. Komponen penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 untuk pos keuntungan yang belum direalisasi, yang turun dari 2,3 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 1,5 miliar rupiah pada tahun 2020 atau sekitar 34,22%. Secara keseluruhan, pendapatan operasional lainnya BNI diproyeksi akan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan, meskipun dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi. Selanjutnya adalah pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Berikut merupakan tabel dari pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Berdasarkan hasil data yang disajikan dalam tabel pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, dapat dilihat bahwa total pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai tahun 2019 adalah 8,8 miliar. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 22,5 miliar atau setara dengan 154,96% dari tahun 2019. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 18,2 miliar atau setara dengan 18,95% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 11,5 miliar atau setara dengan 37,07% dari tahun 2021. Dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 9,1 triliun atau setara dengan 20,13% dari tahun 2022. Dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 9,1 miliar atau setara dengan 20,13% dari tahun 2022. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan penurunan sebesar 154,96% dibandingkan tahun 2019. Setelah penurunan di tahun 2020, terjadi peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2023 dengan total peningkatan sebesar 79,40% dari tahun 2020 ke tahun 2023. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2020 diikuti dengan peningkatan yang bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Namun, nilai total pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai masih belum kembali ke level tahun 2019. Berdasarkan hasil data beban operasional lainnya dengan data annual report PT BNI TBK tahun 2019 hingga tahun 2023 yang disajikan dalam tabel menunjukkan total beban operasional lainnya mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2020, yaitu dari 23,6 miliar rupiah menjadi 24,1 miliar rupiah atau sekitar 1,95% penurunan. Pada tahun 2021, total beban operasional lainnya mengalami penurunan menjadi 24,8 miliar rupiah atau sekitar 2,72% penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kecenderungan penurunan yang berkelanjutan dengan total beban operasional lainnya masing-masing sebesar 27 miliar rupiah dan 27,7 miliar rupiah. Komponen yang mengalami penurunan yang signifikan adalah gaji dan tunjangan yang turun dari 10,1 miliar rupiah tahun 2019 menjadi 12,4 miliar rupiah di tahun 2022 atau sekitar 22,41% penurunan. Sementara itu, komponen umum dan administrasi dan beban promosi juga mengalami penurunan namun tidak sebesar gaji dan tunjangan. Secara keseluruhan, tren penurunan total beban operasional lainnya, BNI menunjukkan upaya efisiensi dan pengendalian biaya yang dilakukan
oleh manajemen perusahaan dalam periode 2019 hingga 2023. Penurunan terbesar terjadi pada komponen gaji dan tunjangan yang kemungkinan disebabkan oleh upaya restrukturisasi atau optimalisasi sumber daya manusia. Pada tahun 2024, PT BNI Tbk berdasarkan hasil analisis proyeksi 2024 dari tabel tersebut, pada BNI Tbk terdapat beberapa perubahan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik penurunan maupun kenaikan. Laba bersih diproyeksikan pada tahun 2024 adalah 23,3 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa BNI Tbk diperkirakan akan mampu meningkatkan pendapatan. Berdasarkan analisis forecasting laba rugi PT BNI Tbk pada tahun 2024, dalam sumber data yang kami peroleh berasal dari data annual report BNI Tbk pada tahun 2019 sampai 2023. Yang meliputi pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan premi dan hasil investasi beban klaim, pendapatan operasional lainnya, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, dan beban operasional lainnya. Metode perhitungan yang kami pakai adalah forecasting budget, yang merupakan gabungan dari perkiraan dan anggaran, dengan cara menganalisis data historis dengan anggaran sebelumnya dan data keuangan historis sebelumnya. Berdasarkan perhitungan forecasting budget tersebut, maka dapat diperkirakan kondisi keuangan BNI Tbk pada tahun 2024 dalam kondisi yang baik. Pada proyeksi laba rugi pada tahun 2024 dapat diperhitungkan dari tahun 2019 sampai 2023. Berikut total persentase dan perhitungan dari data laporan laba rugi yang meliputi pendapatan operasional 1,65%, beban operasional 3,33%, pendapatan premi dan hasil investasi 0,09%, pendapatan operasional lainnya 9,98%, pembentukan cadangan kerugian nilai 19,85%, beban operasional lainnya 4,10%, beban non-operasional 10,97%. Pada bagian saran yang pertama, seiring dengan meningkatnya dinamika pasar dan kebutuhan untuk respon yang lebih cepat terhadap perubahan dapat diubah menggunakan pendekatan forecasting dari basis tahunan ke basis triwulan. Pendekatan triwulan memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap tren dan pola musiman yang mungkin tidak terlihat dalam analisis tahunan. Laporan keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Tbk atau Bank BNI dari tahun 2019 hingga tahun 2023 berada pada posisi yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa bank telah menjaga keseimbangan yang baik antara pendapatan dan pengeluarannya. Dalam laporan, posisi keuangan Bank BNI menunjukkan posisi keuangan yang stabil, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti beberapa instrumen pengeluaran yang terdapat pada laporan laba rugi PT tersebut. Beberapa instrumen pengeluaran yang harus diperhatikan yaitu beban operasional perlu diperhatikan karena mengalami penurunan pada tahun 2020 ke 2021. Diikuti penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 38,07%. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021, hal ini disebabkan karena adanya COVID-19, lalu mengalami kenaikan sebesar 51,42%, terjadi pada tahun 2023. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu beban operasional pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan sekitar 1,51% pada tahun 2021. Beban operasional kembali naik menjadi sekitar 81,32%, tetapi pada tahun 2023 beban non-operasional mengalami penurunan min 1,92% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar minus 37,03%. Yang ketiga, metode
Linear regression bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, dan linear regression ini dipilih karena sederhana, cepat, dan sangat akurat. Metode ini juga merupakan salah satu metode statistik yang diperlukan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas.